Apakah semuanya sehat atau ada yang sedang sakit? Semoga saudara-saudara kita yang lagi sakit semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saudara kita yang sehat semoga selalu disehatkan oleh Allah. Amin. Coba yang sehat komen dulu atau ada yang lagi punya masalah komen dulu karena malam ini kita akan bahas tema yang sangat menarik. Alhamdulillah, Sultan Syahir, sehat Kak? Alhamdulillah. Tasya Rizky Agustiani, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mawar, Alhamdulillah sehat. Nah, malam ini kita kumpul bukan karena kita galau sebagai seorang penjomblo. Tapi malam hari ini kita kumpul karena kita yakin bahwa jomblo kita ini akan dirindukan oleh surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum itu, jadi di sini kita akan bahas bareng-bareng ya dengan tema yang sangat menarik yaitu jomblo yang dirindu surga. Nah, ada sedikit pertanyaan nih. Ada nggak yang di sini yang yang datang malam hari ini berharap ketemu jodoh? Jadi jangan jadikan acara kita malam hari ini sebagai tujuan untuk bertemu dengan jodoh kita, tapi kita persiapkan diri kita agar kita dipantaskan oleh Allah untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum itu marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah ada insyaallah kakak yang akan menjadi pemateri kita pada malam hari ini yaitu Kak Saifur Rahim yang insya Allah beliau sudah pakar dalam bidang ini dan sudah banyak pengalaman di dalam bidang ini. Nah, sebelum itu untuk menyelami tema yang lebih dalam ya, kita sambut dulu dengan penuh semangat Kak Saifur Rahim. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Satu tiga. Ya teman-teman suaranya terdengar? Terdengar Ustaz? Coba ulangi sekali lagi Ustaz. Oke. Tes. Nah, jelas Ustaz. Aman insya Allah ya. Kurang keras. Oke. Tes. Keras ya. Kelas Ustaz. Oke, baik. Ini langsung mulai aja tuh gimana? Boleh Ustaz atau ngobrol-ngobrol dulu sebentar opening. Oke, sebelum dimulai ada syaratnya sebuah majelis ilmu itu bisa menumbuhkan suatu keberkahan adalah salah satunya apalagi di Zoom itu audiensnya membuka kamera. Jadi teman-teman silakan yang tidak berhalangan silakan membuka kameranya. Saya doakan yang buka kamera insya Allah bulan Agustus ini bulan terakhir buat ngejomblo kali ya. Atau tahun 2025 ini tahun terakhir buat teman-teman jomblo atau kesendiriannya insya Allah 2006 teman-teman udah siap mendapatkan pasangan yang terbaik oleh Subhanahu wa taala. Amin. Ada Mbak Khairunisa Pak Jari sudah buka kameranya. Silakan teman-teman yang lain yang tidak berhalangan dibuka kameranya. Mas, suaranya itu kurang keras, Mas. Kurang terdengar jelas. Nah, kita gedein dulu. Oke. Oke. Tes. Suara gede ya? Ya, Mas. Alhamdulillah. Oke, sip. Oke, teman-teman silakan yang tidak berhalangan dibuka kameranya dulu. Saya pengen tahu dulu ini kira-kira dari mana aja nih yang paling jauh. Ayah ada dari yang Semarang, Jogja ada. Boleh di chat dong teman-teman. Yang malu bisa kirim melalui pesan. Cilacap, Madura,
Jakarta Utara, insya Allah dekat Jakarta. Lombok, Makassar, Bandung, Mah Damang, Bandung, Kumaha Barudak Damang. Oh, Kalimantan Kalimantan Selatan. Barat. Insya Ya Allah. Allah. Kak, ada lagi Kak Elvina dari Bandung, Kak Dayanti, Kak siapa lagi? Mas Bintang, nanti kita tunggu dulu sebentar ya. Minimal kalau sudah ada 100 orang kita mulai. Oke. Ada Kak Jihan yang baru hadir. Ini pesertanya awal semua ya. Iwannya pada kemana ini? Atau memang acaranya memang khusus di Ahwat doang? Oke, baik. Teman-teman siap? Kalau siap, coba boleh kan ketikkan angka 1. Satu, Teman-teman kalau siap, ketik angka tolong satu ketik angka 1. dari Oke, Sumedang. 1. Oke, siap. Oke, ada Kak Hairunisa, ada Kak Nuris, Yunta Hidayat. Oke, udah siap teman-teman ya. Udah siapin buku catatannya. Udah siapin cemilan cepuluhnya. 11 mungkin. Oke, ada kajian. Oke, selamat malam kajian teman-teman semua. Oke, Kak Bintang, kita mulai aja ya. Ini baik, San. Saya udah jadiin admin belum, Kang? Host. Udah ya? Sebentar, San. Nah, sudah, San. Oke, alhamdulillah. Baik, teman-teman kita mulai ya. Oke, kalau dimulai, teman-teman, demi kekompakan dan keseriusan teman-teman untuk acara ini, saya pengen dong teman-teman mengambil eh, sebuah benda yang ada di depannya. Hitungan ketiga langsung diangkat, kira-kira sama nggak? Oke, satu, belum, nggak bintang belum. Satu, dua, tiga. Oke, ini kelihatan nggak? Apa itu? Ada pulpen, Air buku, minum. oh, Tupperware, tumbler ya. Oh, ternyata nggak ada yang sama ya teman-teman ya. Oke. Baik, teman-teman kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, bersyukur pada Subhanahu wa taala pada kesempatan di hari ini di hari yang sangat penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Rob yang senantiasa masih memberikan kita beribu-ribu kesempatan untuk kita masih diberikan nikmat untuk bisa melihat, nikmat untuk bisa bernafas, nikmat untuk diberikan kesempatan untuk hidup di hari ini. Mudah-mudahan kita telah menjadi orang-orang yang bersyukur dan mudah-mudahan kita telah menjadi orang-orang yang tidak melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa curahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang banyak sekali mengajarkan arti kehidupan kepada kita, mengajarkan arti sebuah kesabaran, mengajarkan arti sebuah keikhlasan, bahkan mengajarkan arti sebuah pengorbanan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya bisa berbagi, bisa bertatap wajah dengan teman-teman semua. Yang insya Allah kalau lihat dari wajah-wajahnya nih, wajah-wajah hafizohnya tuh kelihatan banget. Asik. Wajah-wajah hafiz Quran itu kelihatan banget dari sini ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini ada yang hafal 30 juz ya, 32 juz insya Allah yang mudah-mudahan teman-teman ya. Baik, teman-teman yang subhanahu wa taala hari ini saya diamanahkan oleh sahabat saya Bang Bayu untuk bisa mendampingi teman-teman sedikit sharing, sedikit eh, memberikan sebuah motivasi bagaimana hari ini kita menjadi sosok seorang anak muda, sosok seorang manusia, bahkan sosok seorang muslim yang dimana pada hakikatnya kita harus bisa menjaga sepenuhnya ketaatan kita di zaman yang sangat luar biasa hari ini. Maka hari ini temanya lumayan sangat menggelitik teman-teman ya.
temanya hari ini yaitu adalah jomblo yang dirindukan surga. Oke, teman-teman saya pengen sharing materi dulu sebentar. Oke, oke. Sudah terlihat teman-teman? Oke, ada materinya ada ya, tampil ya. Oke, sebentar. Oke, suaranya ada nggak Kak Bintang? Ada suaranya. Oke, teman-teman kalau misalnya kita bicara tentang jomblo yang dirindukan oleh surga, kira-kira kebayang nggak? Kira hari ini kita malam ini kita mau ngebahas tentang apa? Kalau untuk chat dong, atau Kak Bintang sendiri, kira-kira kalau kita bicara tentang masalah jomblo, kira-kira hari ini kita atau malam ini kita membahas tentang apa? Coba ulang sekali lagi Ustad, suara Ustad terdengar kecil di saya volumenya sudah besar Oke, tapi masih kecil Ustad. kalau hari ini kita membahas tentang jomblo, kira-kira kita akan banyak ngomong tentang apa? Sabar. Sabar. Emang jomblo identik sama sabar ya? Kalau baik, baik teman-teman, eh kalau kita mendengar kata jomblo, mungkin pada hari ini, pada saat ini mungkin konotasinya mungkin ada sebuah hal yang sangat miris ya, ada sesuatu yang sangat menyedihkan, bahkan terkesan seseorang tidak berdaya gitu. Nah, hari ini saya tidak mungkin hanya membahas tentang masalah jomblo, tapi insya Allah ini saya ingin sedikit membahas tentang bagaimana kita bisa memanage perasaan kita. Bagaimana perasaan kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan segala nikmat yang sangat luar biasa, kita mampu bisa menjaga sebaik mungkin agar perasaan ini itu tidak sembarangan dimasuki orang, bahkan tidak sembarangan diberikan kepada seseorang. Maka menjadi jomblo itu ada sebuah hal yang kebanggaan, karena jomblo adalah salah satu bentuk perhatiannya kita kepada Allah untuk kita menjaga perasaan kita yang baik. Sepakat teman-teman? Sepakat ya? Oke, maka kalau kita bicara masalah jomblo, teman-teman pasti ada muncul pertanyaan. Coba teman-teman boleh di kolom chat ya. Oke, kapan kamu merasakan yang namanya jatuh cinta? Boleh dong teman-teman di kolom chatnya. Ada? Teman Akhir-akhir yang ini, Ayu Agustina. akhir-akhir akhir-akhir ini ada lagi. Kita bicarakan dulu. Oke. Sama akhir ini juga lupa Ustaz. Oke. Ada lagi selain lupa, selain akhir-akhir ini juga. Atau ada yang sudah ngerasakan jatuh cinta ketika usia-usia masa-masa TK gitu. Nggak ada ya teman-teman ya. Oke, biasanya teman-teman seseorang merasakan yang namanya jatuh cinta, seseorang yang merasakan dirinya mulai suka kepada lawan jenis, biasanya itu eh, di rate kisaran umur mungkin sekitar 14 atau 15 tahun ya. Kita masa-masa SMP kelas 3 gitu kan, atau masa-masa anak-anak SMA. Yang dimana masa itu adalah masa ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan sebuah perasaan kepada kita untuk kita suka kepada lawan jenis, suka mengagumi seseorang, suka sesuatu hal yang kita rasa ini adalah sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Suka sebuah hal yang mana ya? Sesuatu yang seakan-akan ingin kita miliki. Pasti perasaan itu muncul ketika usia-usia balik ya, usia-usia yang dimana eh, SMP kelas 3 ataupun SMA gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah teman-teman, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perasaan suka kepada seseorang, memberikan rasa cinta kepada seseorang, bahkan mengagumi rasa kita kepada seseorang. Pertanyaannya teman-teman, kira-kira itu salah atau enggak? Karena jawaban teman-teman itu apa ya? Bisa menjadi sebuah kesimpulan bagaimana action selanjutnya atau reaksi action selanjutnya. Kira-kira salah nggak teman-teman?
kalau kita merasakan jatuh cinta pada seseorang? Atau boleh ada yang open mic untuk menjawab? Tidak salah. Oke, jatuh cinta nggak salah. Terus ada lagi? Nggak ada ya? Gimana pertanyaannya, Kak? Oke, pertanyaannya adalah kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala berikan kita perasaan suka pada seseorang, perasaan cinta pada seseorang atau perasaan mengagumi pada seseorang, kira-kira itu perasaan salah atau enggak sih? Atau teman-teman Enggak. punya enggak ya? Enggak Teman-teman salah, Kak. oh enggak salah. Betul ya? Tapi tergantung dari merespon kita rasa cinta itu sendiri, Kak. Asik, Masya Apakah kita Allah. membawa itu kepada hal yang diridhoi Allah atau bukan? Atau tidak gitu. Oke, Masya Allah. Baik, jawabannya keren banget ya. Oke, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perasaan kita suka pada seseorang atau mengagumi kepada seseorang, berarti teman-teman, dengan tidak secara langsung Allah percaya kalau kita bisa mampu memanage perasaan itu dengan baik. Benar ya teman-temannya? Karena Allah itu bukan hanya menciptakan perasaan atau memberikan sebuah namanya cinta, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan namanya aturan. Pertanyaan hari ini teman-teman, banyak di luar sana orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan perasaan cinta, amanahkan perasaan cinta, tapi dia nggak paham dan dia nggak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memberikan namanya aturan. Contoh misalnya, kalau hari ini Mas Bintang diberikan jalan aspal yang sangat bagus banget lurus gitu kan, apa namanya, jalannya nggak ada bolak-belok atau jalannya nggak ada kerikil-kerikil lurus gitu. Kira-kira kalau misalkan tanpa aturan dengan pakai motor yang sangat begitu cepat, kira-kira bakal terjadi kecelakaan nggak, Mas Bintang? Iya, Betul ya. betul. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala percaya betul kepada diri kita untuk memberikan perasaan suka, justru Allah di balik itu juga memberikan sebuah aturan. Apa aturannya? Aturannya adalah bagaimana kita tahu bahwa perasaan ini baik atau tidak itu bukan ukuran manusia atau bukan ukuran orang lain, tapi ukuran bagaimana kira-kira rasa cinta ini itu sesuai nggak dengan Allah Subhanahu wa taala atur atau dengan Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kalau seandainya anak SMP punya perasaan mengagumi seseorang, perasaan cinta pada seorang, terus tiba-tiba diungkapkan, kira-kira itu udah sesuai nggak teman-teman aturannya? Misalnya, anak SMP kelas 3 misalnya sudah manggil ayah bunda atau misalnya umi abi gitu kan, kita sering kita dengar teman-teman. Nah, kira-kira itu udah sesuai apa enggak teman-teman? Enggak. Tidak. Udah sesuai. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan perasaan itu kepada seorang hamba dan dia betul, dia ngerasa dia belum pantas, dia belum layak, bahkan kalau misalnya diteruskan ini akan menjadi bumerang buat dirinya, kira-kira pas nggak teman-teman? Pas banget. Kenapa pas banget? Karena dia mampu bisa mengontrol. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mengatur apakah perasaan ini harus diungkapkan atau dipendam sampai waktunya tiba dengan waktunya tepat dengan orang yang tepat. Nah, hari ini teman-teman, banyak sekali orang yang salah paham ketika diberikan Allah Subhanahu wa taala perasaan suka, didekatkan dengan seseorang terus tiba-tiba diungkapkan itu. Padahal enggak. Justru kedewasaan kita diuji. Apakah pola pikir kita bisa berpikir secara mustanil, secara jernih, bahwa kita masih ngerasa belum pantas, kita ngerasa belum layak gitu kan. Dan kita mencoba untuk bisa menahan ini dengan baik gitu kan. Sampai tiba waktunya, justru itu adalah salah satu kedewasaan kita sudah tumbuh teman-teman. Salah satu kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pengatur itu semua. Maka yang terjadi apa hari ini teman-teman? Boleh kita cek ya. Sebentar. Tapi hati ini malu jadinya. Caca, aku minta maaf. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Engkau masih ada sekolah satu SMA. Waktu begitu begini, anak sekolah datang kembali. 3 tahun lagi.
Oke, sebelum selanjut teman-teman saya ingin bertanya kepada mbak-mbak yang di sini. Kira-kira senang nggak mbak kalau misalkan ditembak di halayak umum oleh seorang laki-laki gitu? Senang nggak sih mbak? Ada yang bisa jawab kira-kira? Boleh di komentar deh, di chat. Senang nggak kira-kira? Ilfil. Ilfil. Ada lagi selain ilfil? Atau kita lihat video yang ini satu lagi, misalnya. Tadi kan seorang perempuan ya. Malu malah. Halo. Kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah. Oke. Kalau Mas Bintang seneng ya Mas Bintang kalau misalnya ada seorang perempuan bawain bunga atau bawain coklat gitu kan ke hadapan Mas Bintang, kira-kira seneng nggak Mas? Justru ilfil malah liatnya. Ilfil ya teman-teman. Dan ini fakta yang terjadi teman-teman. Ketika kita tidak mampu bisa memanage perasaan kita, kita berprasangka bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan perasaan kita suka kepada seseorang, terus hari itu juga kita wajib bahkan kita ngerasa harus diungkapkan. Kalau sudah diungkapkan kita harus ngerasa harus dimiliki gitu kan. Padahal kita tahu sendiri kita dalam keadaan kita belum siap, kita belum pantas gitu kan. Kita belum tahu bahwa ketika kita ungkapkan perasaan ini kita terus next time-nya kita mau seperti apa, rencana kita mau seperti apa gitu kan. Maka yang terjadi teman-teman seperti apa kalau misalkan sudah perasaan itu diungkapkan, ini yang terjadi apa? Yang terjadi kita bakalan sakit hati. Kenapa? Karena kita terlalu mengandalkan sesuatu atau keistimewaan dari manusia gitu kan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sering mereminder kita, sering mengingatkan kita, bahkan sering memention kita bahwa sebaik-baiknya manusia adalah ketika cinta kepada seorang adalah dia tidak boleh mengatasnamakan manusia. Cintanya karena Allah harusnya, sayangnya karena Allah, sukanya karena Allah. Karena kalau kita sudah melibatkan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan, insya Allah kita tidak akan pernah namanya sakit hati. Kenapa? Karena kita tahu Allah kok yang nyuruh gitu kan. Kita sudah dalam keadaan siap. Nah, hari ini di luar sana banyak orang yang nggak siap. Makanya hari ini kalau teman-teman ngerasa jomblo karena mempertahankan marwahnya seorang perempuan, mempertahankan identitasnya sebagai seorang muslim, itu berarti teman-teman sudah melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun, salah satunya dalam perasaan. Nah, yang terjadi teman-teman apa kalau seperti itu? Nah, ini ya teman-teman. Pak bakalan yang pacarnya yang sedang hamil, bahkan jenazah korban. Nah, kenapa bisa seperti itu teman-teman? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesucian tentang cinta, Allah Subhanahu wa taala memberikan perasaan ini dengan sangat begitu nikmat dengan penuh rasa syukur. Terus kita salah menyampaikan perasaan itu, salah memposisikan perasaan itu dengan baik. Dan terjadi apa? Karena kita banyaknya namanya distraksi kehidupan. Orang banyak distraksi dalam kehidupannya teman-teman. Hari ini kita mungkin ngerasa, iya Ustadz saya tuh memang hari ini sedang suka terhadap seseorang atau sedang menyukai seseorang gitu kan. Maka saya akan pertahankan ini dengan sebaik mungkin menunggu waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Tapi teman-teman perlu tahu, kita ada namanya distraksi kehidupan. Ujian kehidupan yang dimana setiap hari akan menghampiri kita yang membuat rasa keistiqomahan kita tuh semakin hari semakin runtuh kalau kita nggak kuat. Ada apa aja teman-teman distraksi kehidupan kita? Yang pertama adalah ada namanya faktor diri sendiri ya. Udah mah kita ngejomblo gitu kan,
mempertahankan ini dengan sebaik mungkin, tapi kita nggak mau belajar bagaimana bisa mempertahankan itu dengan baik. Bagaimana kejombloan ini adalah kejombloan yang istimewa, yang dimana biar Allah yang memilihkan untuk diri kita gitu. Tapi kalau kita nggak mau belajar, kita nggak mau istiqomah, kita nggak tahu bagaimana mempertahankan ini dengan baik, maka lambat laun teman-teman akan terdistraksi. Ya bisa jadi teman-teman akan melepaskan harga dirinya, marwahnya seorang perempuan, karena kita nggak kuat bisa membentengi diri kita sendiri. Itu yang pertama, faktor di sini. Yang kedua ada namanya faktor teman. Ini Mas Bintang yang sangat menurut saya luar biasa dampaknya. Kalau kita hari ini mempunyai teman yang dimana temannya mempunyai dampak negatif dalam diri kita, sekuat apapun teman-teman kita menjaga keistiqomahan kita. Kalau setiap hari kita punya teman, kita punya circle gitu kan, kita punya teman tempat nongkrong yang gimana isinya adalah orang-orang yang mendistraksi kita dalam kehidupan negatif, ya bisa jadi lambat laun kita akan terbawa arus teman-teman. Ada pepatah mengatakan kalau kita menjual minyak wangi kita akan kebagian wanginya gitu kan. Sama ketika kita dihadapkan dengan lingkungan, dengan pertemanan yang dalam kutip toksik gitu kan, maka lambat laun kita akan terbawa. Seharusnya kita yang mewarnai mereka, tapi terkadang gitu kan kita malah yang terwarnai. Nah, ini salah satu adalah distraksi faktor teman. Yang ketiga adalah distraksi faktor keluarga. Kitanya nggak mau belajar ya tentang ilmu kehidupan, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memandang manusia dalam kehidupan. Terus ditambah circle pertemanannya, temannya sendiri itu juga toksik. Yang kedua, keluarganya dengan tanda kutip ya tidak mendukung bagaimana supaya kita hidup lebih baik lagi. Ya, dan dalam tanda kutip apa ya? Tidak ada dalam keluarganya untuk bisa membangun bahwa keluarga ini harus benar-benar sejalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan ketaatan gitu kan. Itu kan cocok banget. Tiga serangkai gitu kan. Faktor diri sendiri, faktor teman dan juga faktor keluarga. Dan yang keempat adalah faktor masyarakat. Udah sama keluarganya seperti itu, temannya seperti itu, kita diri seperti itu, ternyata ketika lihat masyarakatnya juga seperti itu, lingkungan juga seperti itu. Dan terakhir adalah faktor negara. 5 faktor ini teman-teman itu akan menjadi distraksi kita, akan menjadi sebuah alat untuk bisa meruntuhkan keistiqomahan kita, untuk bisa menghancurkan apa ya identitas kita bahwa kita tuh jomblo gitu, tapi kita pengen jomblo itu bisa menjaga ketaatan kita itu sampai waktunya tiba. Nah, kelima ini kalau teman-teman nggak jaga, kelima ini kalau teman-teman nggak bisa singkirkan, lambat laun mungkin kita akan terjerumus ke hal yang sama seperti orang luar sana. Gitu. Maka teman-teman, ada 3 potensi dalam diri manusia. Itu yang pertama ada namanya gorijah atau naluri. Yang kedua ada yang namanya hajatul udhiyah. Dan di gorijah itu seperti naluri atau perasaan kita benci, marah, sayang gitu kan. Kalau hajatan udhiyah itu ada namanya kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh istirahat, kita butuh healing, butuh hiburan. Ini adalah salah satu potensi manusia. Menurut teman-teman kira-kira kalau seandainya kita penuhi kira-kira gorijah atau hajatul udhiyah, kalau kita nggak penuhi itu kita nggak apa-apa. Contoh misalnya, kita sanggup nggak teman-teman nggak makan selama 2 hari? Pasti nggak sanggup. Betul ya Mas Bintang ya? Kita sanggup nggak minum selama mungkin 3 hari gitu? Pasti kita nggak sanggup. Atau kita mampu nggak tidur selama 3 hari? Pasti tidak sanggup. Nah, berarti yang namanya hajatul udhiyah ini adalah salah satu faktor manusia yang harus dipenuhi. Kenapa? Karena kalau nggak dipenuhi, itu akan terjadi kerusakan dalam diri kita. Kita bisa sakit, atau kita bisa, mohon maaf, bisa mati gitu kan, karena kita tidak ada asupan dalam diri kita, atau makan atau minum. Tapi beda dengan namanya gorijah. Kalau gorijah itu teman-teman, kira-kira teman-teman pernah dengar nggak ada orang mati karena dia nggak pacaran misalnya? Ada nggak teman-teman? Ada orang mati karena dia nggak menyatakan perasaannya kepada gebetannya. Kira-kira ada nggak teman-teman? Nggak ada. Berarti yang namanya gorijah
Berarti namanya gorija itu naluri benci, naluri sayang, naluri suka, berarti nggak mesti harus kita ungkapkan. Kenapa? Karena tidak ada dampak yang sangat berisiko patah ke dalam diri kita. Ya paling mungkin galau-galau dikit lah gitu kan. Beda dengan namanya hajatul udhiyah. Kalau hajatul udhiyah itu wajib kita penuhi. Kita nggak mungkin nggak bisa makan selama 2 hari, bisa lemes, kita bisa pingsan. Tapi kalau namanya gorija, namanya naluri, perasaan cinta itu nggak mesti kita penuhi. Bisa kita alihkan dengan gorija-gorija yang lain. Bisa kita alihkan perasaan ini mungkin kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada kakak kita, adik kita, gitu. Yang dimana mereka juga punya hak untuk bisa mendapatkan kasih sayang dari kita. Nah, kedua ini teman-teman itu bisa kita manage, bisa kita kondisikan itu dengan namanya akal, alat untuk berpikir. Kalau seandainya kedua ini namanya gurija, namanya hajat atau ya enggak digunakan oleh akal, yang terjadi apa? Yang terjadi bukan hanya kehancuran dalam diri manusia. Mungkin manusia sudah lebih dari mungkin dari seekor binatang kalau tidak menggunakan akal. Contoh misalnya teman-teman, apa bedanya kita dengan seekor monyet ketika kita lagi makan pisang? Coba Mas Bintang, bisa nggak bedain nggak manusia dengan monyet ketika makan pisang? Bisa bedain nggak kira-kira? Beda jauh, Ustaz. Oke, bedanya apa kira-kira? Kalau manusia makan pisangnya dengan berakal, kalau maunya tanpa akal. Oke, contohnya apa? Bisa berakal sama yang nggak berakal. Kalau manusia makannya ada tata caranya. Ada Oke, tata caranya dengan melakukan sunnah, meninggalkan yang haram. Kalau monyet asal makan, kadang oh, malah hasil makannya itu hasil makan yang haram. oke, baik, 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 baik. Oke, kita ilustrasikan ya. Kalau monyet teman-teman, dari nenek moyangnya dulu sampai sekarang itu makanya nggak ada perubahan. Pasti dikupas kulitnya, dibuang kulitnya, langsung dimakan pisangnya. Tapi kalau manusia dikasih pisang, pasti otaknya mikir, ini nggak mungkin saya langsung makan. Bisa saya buat pisang goreng, bisa saya buat pisang coklat, bisa buat es krim, bisa buat seblak misalnya. Saya nggak tahu ya teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena manusia mempunyai akal. Berarti kalau kita pengen memainkan perasaan kita, kalau kita nggak pengen ngerasa jomblo kita tuh jomblo bermartabat, kalau kita bisa merasa bahwa kita tuh hari ini nggak pantas untuk merasakan cinta dari orang lain, berarti gunakan namanya akal. Kalau dengan akal ini teman-teman, semua insya Allah akan bisa termanage. Contoh lagi teman misalnya, eh Mas Bintang, kenapa sih Mas Bintang tadi sholat Isya atau sholat maghrib? Kira-kira kenapa? Karena kewajiban, Mas. Karena kewajiban. Orang bisa menganggap itu kewajiban menggunakan apa kira-kira? Akal. Menggunakan akal. Kenapa saya sholat maghrib? Karena ini adalah sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita nggak sholat, kita dosa. Kalau kita dosa kita sampai menumpuk, insya Allah kita masuk neraka gitu kan. Nah, ini akal kita sudah berfungsi. Tapi terkadang kalau soal perasaan itu kadang akal kita itu mungkin susah teman-teman untuk digunakan. Benar nggak sih? Saya seorang guru teman-teman. Banyak sekali orang tua yang komplain gitu kepada anaknya melalui saya gitu kan. Misalnya suatu hari misalnya ada seorang ibu komplain kepada anaknya karena anaknya itu kalau di rumah susah disuruh Mas Bintang. Suruh bapaknya beliin galon, malas banget. Beliin gas, malas banget. Tapi giran ceweknya telepon, halo sayang jemput aku, siap. Dia langsung gitu kan pakai motor gitu kan. Nah, ini salah satu ketika akalnya ya susah digunakan dengan ketika perasaan mendominasi. Ada lagi kira-kira banyak hal teman-teman ketika perasaannya itu didominasi oleh perasaan cinta, terus akalnya itu tidak bisa digunakan, maka yang terjadi apa? Sesuatu yang hak pun itu bisa menjadi batil. Sesuatu kebaikan itu bisa menjadi dosa. Kenapa? Karena akal tidak digunakan. Masih ingat kemarin teman-teman ada sebuah kejadian yang mungkin waktu itu masih viral ya, mungkin ya sampai hari ini. Ada seorang kejadian yang seorang DJ
yang dia menghamili seorang perempuan terus dikasih panggung, diundang di podcast di mana-mana gitu kan. Yang dimana ini menurut kita pribadi teman-teman yang masih menggunakan akal, ini kan sebuah aib yang sangat luar biasa, yang dimana Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk bisa mewajibkan kita untuk bisa menutup semua. Tapi pada hari ini teman-teman, hal yang seperti itu langsung terang benderang gitu kan, diekspos di mana-mana itu. Nah ini salah satu ketika akal kita itu susah digunakan kalau misalkan didominasi oleh perasaan gitu. Nah contoh contoh kita itu gak meski harus menuruti gorijah kita, nggak mesti harus mengikuti naluri kita. Misalnya gini, nah ada contoh misalnya, teman-teman kalau ngelihat ada bapak-bapak, seorang pemulung misalnya, pemulung kaleng atau pemulung botol aqua, kira-kira yang pertama teman-teman dalam pikirannya perasaannya gimana? Kalau saya pribadi pasti perasaannya sedih. Benar nggak sih teman-teman? Terkadang suka ada anaknya yang digerobak naik gitu kan, tidur anaknya digerobak gitu kan, di apa namanya, didorong sama bapaknya sampai hujan-hujannya gitu kan. Kadang kita dalam pikiran kita, gurijah kita itu pasti muncul. Oh kasihan banget gitu kan. Pengen deh kali-kali kalau ada uang pengen ngasih gitu kan. Atau pengen buatin dia rumah yang layak. Bikin pekerjaan orang tuanya gitu kan. Pasti perasaan kita ngerasa kasihan, ngerasa iba, ngerasa simpati gitu. Tapi pertanyaannya, bisa nggak teman-teman perasaan simpati kita, perasaan iba kita itu berubah menjadi benci? Bisa nggak teman-teman? Bisa. Ketika kita tahu bahwa bapaknya ini itu tukang main judol misalnya. Benci nggak teman-teman? Benci banget. Yang tadinya kita kasihan malah jadi benci. Berarti perasaan gorijah kita itu, perasaan naluri kita itu bisa berubah sesuai apa yang kita lihat, apa yang kita respon. Kalau hari ini kita merasakan jatuh cinta pada seseorang, itu berarti kita saling melihat sosok orang tersebut. Kita saling memperhatikan sosok tersebut. Lewat mana? Lewat mata kita, terus turun ke hati kita. Bisa nggak berubah menjadi benci? Bisa. Ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan seseorang itu, ya, menyatakan perasaannya kepada seseorang, ya, dengan alasan untuk bisa memilikinya, tapi dengan lewat jalur pacaran. Bisa nggak? Bisa harusnya. Tapi sayangnya hari ini teman-teman, kita tuh nggak peka gitu. Kita tuh nggak ngerasakan bahwa Allah tuh punya aturan loh gitu. Kalau emang kalian suka gitu kan. Bahkan Rasul tuh sampai mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar untuk dua orang yang saling mencintai selain menikah. Ya itu, ini tegas baru bawah ya. Tidak ada dua orang manusia yang saling jatuh cinta selain menikah. Kalau nggak tinggalkan, ya kita puasa. Nah, ibadah itu menunjukkan teman-teman, bagaimana kita bisa menguasai perasaan kita, logika kita, akal kita, supaya perasaan-perasaan ini yang muncul mampu kita deteksi, ini baik atau buruk, ini sudah layak atau tidak, sudah saatnya apa belum. Kalau hari ini misalnya Mas Bintang, misalnya sudah lulus kuliah, keluarganya sudah tercukupkan, orang tuanya sudah dibahagiakan, umrohnya sudah berkali-kali misalnya, terus punya perasaan cinta, punya perasaan sayang kepada seseorang, ya saya yakin itu pasti waktunya. Kenapa? Karena sudah layak. Sudah apa ya? Bukan sudah layak lagi itu. Sudah benar-benar ya tinggal jalan aja gitu. Tapi kalau anak SMP hari ini, anak SMA, apakah kita bisa bilang mereka sudah layak? Tentu tidak. Oh jajannya aja masih minta sama orang tuanya gitu kan. Gitu teman-teman. Nah, berarti teman-teman, hari ini kalau teman-teman punya perasaan yang sama gitu kan, perasaan suka pada seseorang, berarti kita harus cepat-cepat mendeteksi. Kira-kira saya ini sudah layak atau belum? Kira-kira saya sudah pantas atau belum? Kira-kira ini udah saatnya apa belum? Coba untuk bisa memantaskan diri kalau emang sudah layak gitu kan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu akan memberikan jalan kepada hambanya yang memang sudah ngerasa dirinya sudah layak gitu. Nah, salah satu Mas Bintang, salah satu mungkin ketika dulu ketika pengalaman saya teman-teman, pengalaman saya ketika saya juga manusia teman-teman, pasti ketika dulu ngerasa namanya jatuh cinta kepada seseorang, ngerasa belum layak, ngerasa belum pantas, ngerasa kayaknya belum saatnya karena belum bisa membagian orang tua. Biasanya saya ingat ini teman-teman, ingat kata-kata ini. Ingatlah ada yang harus ada
ingatlah ada orang yang harus kita bahagiakan dan ada orang yang harus melihat kita bahagia. Iya. Jadi dengan tanda kutip statement ini ingin menggambarkan bahwa kalau kita pengen bahagia gitu kan, berarti harus ada orang kita bahagiakan gitu kan. Dan kalau kita pengen melihat orang yang kita bahagia, mereka juga harus kita bahagia gitu. Dan kira-kira siapa teman-teman orang yang layak kita bahagiakan dan orang yang layak melihat kita bahagia? Kira-kira siapa teman-teman? Orang tua kita pasti. Betul, orang tua kita. Sebelum orang lain kita bahagiakan, gitu kan, maka jadi pertanyaannya adalah kita sudah membahagiakan nggak sih orang yang sudah membahagiakan kita? Orang yang mungkin nggak pernah meminta pamrih kepada diri kita sampai kita hari ini gitu kan. Orang yang mungkin juga harusnya mendapatkan rasa cinta kita sepenuhnya gitu kan dibanding orang lain, orang yang baru berbulan-bulan kenal gitu. Bahkan kita bertahun-tahun dengan kedua orang tua kita pun kepekaan kita mungkin bukan hanya enggak ada, mungkin bisa hilang gitu karena kita terlalu terdominasi perasaan kita kepada orang lain. Makanya Mas Bintang, saya itu punya cuplikan video ya yang dimana videonya selalu saya ulang-ulang ketika saya mempunyai perasaan buat orang lain gitu kan. Selalu video ini menjadi inspirasi buat saya. Oh iya, kayaknya mereka lah berdua yang wajib saya bahagiakan gitu kan. Mereka yang layak mendapatkan cinta sepenuhnya dari saya. Oke, videonya seperti ini Pak Mas Bintang. Hanya namamu di hatiku, jiwa dan raga takkan berdusta, namun terkadang cinta terusik benci sesama. Seribu musim takkan bisa menghibur hati yang penuh marah. Entah mengapa berpisah saat mulai menjalin. Suara hati seorang kekasih bagai nyanyian surga akan berdusta, walau ketamakan merajai diri yang penuh emosi. Jauh di dasar hatiku tetap ku mau kau sebagai Mas Bintang, kalau ngeliat video ini, kira-kira egois nggak sih teman-teman? Kalau kita ingin membahagiakan orang lain, kita ingin memberikan segalanya ada di dalam diri kita kepada orang lain, tapi orang yang seharusnya berhak mendapatkan kasih sayang orang dari kita gitu kan. Tapi kita malah kita abaikan. Egois nggak teman-teman? Hari ini kita mulai mencoba merangkai sebuah strategi bagaimana kita bisa membahagiakan orang yang cinta yang baru pertama kita kenal, orang yang baru pertama kita lihat, orang yang baru pertama kita kagumi gitu kan. Sementara di belakang sana ada orang yang berhari-hari bahkan bertahun-tahun ingin mendapatkan kasih sayang dari kita gitu kan. Tapi kita lupa, kita hilap. Bahkan mungkin tidak sedikit pun kita memberikan perasaan itu kepada orang tersebut. Kira-kira egois nggak teman-teman? Egois banget. Egois banget. Maka hari ini teman-teman, kalau hari ini teman-teman merasakan yang namanya perasaan cinta kepada seseorang, mengagumi perasaan pada seseorang, itu nggak salah teman-teman. Tapi coba yuk kita pikir baik-baik, sudah nggak kita memberikan sepenuhnya perasaan cinta kita, perasaan sayang kita kepada orang yang sudah lama teman-teman melindungi kita, memberikan kita kasih sayang, bahkan
rasa apa ya? Mungkin rasa kesenangannya mereka itu dikesampingkan demi kesenangan kita, teman-teman, gitu kan. Nah, itu salah satunya bagaimana supaya kita bisa menjadi jomblo yang dirikan surga adalah kita bisa mampu menyingkirkan sebuah perasaan, sebuah cinta yang gak semestinya, tapi kita bisa alihkan kepada cinta, kepada sayang pada orang terdekat kita. Salah satunya adalah kedua orang tua kita. Itu mungkin Mas Bintang, mungkin salah satu pengantar dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan Mas Bintang. Oke. Makasih banyak Mas Said terkait materinya malam hari ini. Nah, sedikit cerita ya Mas terkait materi ini, terkait judulnya jomblo yang dirindukan surga. Saya juga sama Mas. Memang kita sebagai manusia pasti merasakan yang namanya rasa suka terhadap lawan jenis. Di masa-masa saya SMA, kan saya sekarang sedang berkuliah. Ya ujian cewek itu, ujian seorang wanita itu benar-benar ujian yang sangat berat menurut saya. Saya pernah kehilangan motor, pernah diuji kehilangan barang. Itu menurut saya masih biasa. Tapi ketika saya diuji dengan perasaan, itu sangat berat. Bahkan saya pernah hampir terpikir Mas ya. Terpikir, tapi ini kita ambil baiknya. Ingin melakukan, tapi saya selalu ingat perkataan Umi. Umi itu bilang kayak gini, perjuangan Umi mondokin kamu 6 tahun itu bukan cuman sekedar perjuangan biasa. Seandainya perjuangan itu kamu hancurkan dalam waktu 1 semester, maksudnya ketika saya masuk kampus kamu langsung berubah dari selama aku di pondok, maka Umi benar-benar kecewa. Nah, dari sana setiap saya pengen ngelakuin hal kayak gitu, saya selalu ingat perkataan Umi tadi. Sama seperti mungkin sama kayak teman-teman yang lain yang kita hadir semua pada malam hari ini, mungkin ini ujian terberat kita ya Mas ya. Apalagi di usia-usia muda, tapi insya Allah yakinlah ketika kita jadikan ujian ini sebagai ladang kita untuk semakin meningkatkan diri kita, insya Allah ini akan menjadi yang terbaik. Insya Allah ini akan menjadi kalau bahasanya tuh penyemangat kita untuk kita tuh bisa mendapatkan jodoh yang nanti Allah janjikan untuk kita. Mungkin itu Mas. Nah, dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin berbagi cerita, bisa langsung kirimkan pesan di kolom komentar, di kolom pesan, atau bisa juga langsung on mic. Yang ingin bertanya masalah perjombloan? Nah, Mbak Mawar, kami persilakan Mbak Mawar. Assalamualaikum. Sebelum suara saya kedengaran enggak, Kak? Dengaran insya Allah. Terdengar alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Ustadz yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini yang Masya Allah sangat bermanfaat banget untuk kami, terutama saya yang mungkin juga namanya orang-orang yang muda gitu kan, pasti merasakan ini. Tapi dari penjelasannya Ustadz tadi, kayak saya penasaran gini Ustadz, gimana cara kita buat mengendalikan perasaan terhadap lawan jenis itu? Karena tadi saya dari awal mendengar gitu ya Ustadz belum ada kayak menyampaikan gitu ya, menyampaikan cara-cara untuk bagaimana cara kita mengendalikan terhadap lawan jenis gitu Ustadz. Makasih Ustadz. Oke. Langsung dijawab Mas Bintang. Oke, bisa langsung dijawab, Ustaz? Baik. Oke, pertanyaannya sangat lumayan bagus banget ya. Kurang terdengar jelas, Ustaz, suaranya. Cara mengendalikan supaya perasaan kita ke lawan jenis ya, mungkin kalau misalnya kita belum saatnya, kalau misalnya kita belum waktunya, bagaimana bisa mengendalikannya.
teman-teman, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya gorijah, yang namanya perasaan itu, ya, itu nggak meski harus dipenuhi. Kita bisa alihkan dengan gorijah-gorijah lain. Kalau misalnya hari ini kita suka pada seseorang, cinta pada seseorang, maka kalau kita ngerasa kita belum pantas dan belum siap, bisa kita alihkan perasaan ini kepada saudara kita, kepada keluarga kita, bahkan kepada orang tua kita. Terus pertanyaannya, kenapa perasaan ini bisa muncul suka kepada orang jenis? Nah, biasanya perasaan ini muncul itu karena ada sesuatu yang kita indra, ada sesuatu yang kita respon. Contoh misalnya, seseorang nggak mungkin jatuh cinta kalau tidak ada apa-apanya. Mas Bintang, bisa jatuh cinta nggak kalau kita nggak ngeliat sesuatu? Seorang Ahwat misalnya, bisa nggak? Nggak mungkin. Iya. Pasti ada alasannya, ada sesuatu yang kita indra, ada sesuatu yang kita lihat. Bisa jadi rasa ini muncul karena ada sering kita yang kita lihat. Entah teman kita sekantor, teman kita satu kampus, teman kita yang sering mungkin satu lewat sering kelihatan gitu kan. Nah, maka salah satu kenapa Rasulullah SAW itu menyuruh kita untuk bisa menentukan pandangan supaya minimal perasaan ini enggak berlarut-larut selalu muncul di dalam diri kita. Kita bisa alihkan dengan dengan kegiatan-kegiatan lain. Kita bisa menyibukkan diri kita sendiri gitu kan dengan kegiatan yang positif. Makanya tadi ketika Mas Bintang mengatakan cobaannya perempuan itu sangat luar biasa, memang seperti itu Mas Bintang. Bahkan Rasul sampai mengatakan fa inna awala fitnati Bani Israel kanat finisa. Jadi fitnah pertama di Bani Israel itu ada seorang perempuan. Jadi kalau misalkan seorang laki-laki nggak bisa menundukkan pandangannya, maka seluruh hatinya akan selalu didominasi oleh perasaan kepada orang yang disukainya gitu. Ya salah satu bagaimana bisa menjaganya ya kita pertama tundukan pandangan kita, terus kita jaga interaksi kita gitu kan. Kalau di sekolah saya itu bagaimana supaya tidak ada interaksi dan perasaan yang bercampur gitu kan dengan laki perempuan, kita sekolahnya kita pisah, tidak ada agenda bersama kecuali agenda tentang pelajaran, tentang pendidikan, tentang kesehatan baru kita gabungkan gitu. Jadi pinter-pinternya bagaimana kita bisa menjaga pandangan kita atas sesuatu yang akan memuncul gorijah nau kita, gorijah kecintaan kita kepada seseorang gitu. Terus gimana kalau sudah terlanjur kita suka sama seseorang? Ya deteksi diri kita. Kira-kira kita sudah layak apa belum? Kalau kita ngerasa sudah layak, sampaikan ke wali kita. Saya suka sama si Fulan binti Fulan. Gimana ya gitu? Bisa nggak menjadi orang ketiga untuk bisa menyatukan kita berdua gitu kan? Itu kalau misalnya sudah terlanjur dan sudah layak gitu kan. Tapi kalau kita ngerasa kita belum layak, ya lambat laun mundur perlahan dan tinggalkan. Dan menjadi orang yang sabar atas kejombloan, insya Allah kejombloan kita dapat pahala. Karena kita sudah menghindar suatu perbuatan yang menurut Allah Subhanahu itu salah, tapi kita mampu bisa meninggalkan itu dengan baik. Itu mungkin Mbak Mawar ya. Jadi coba sedikit perlahan untuk bisa menundukkan sesuatu indera yang akan memunculkan gorijah kita gitu kan, mundur pelan-pelan perlahan bahkan sampai meninggalkan kalau kita bisa belum kita layak gitu. Tapi kalau gimana kalau misalkan ketemu tiap hari gitu kan, orangnya ada gitu kan, terus kita ngerasa kita belum siap, belum layak gitu kan, ya perkuatlah benteng keimanan kita, Bismillah gitu kan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Itu mungkin Mbak Mawar. Bagaimana Mbak Mawar? Baik. Tapi izin apa boleh menanggapi dikit, Kak? Boleh. Gini Ustaz, kalau misalkan nih Ustaz dalam kasus kayak gini ya Ustaz, dia ini satu tempat pekerjaan gitu Ustaz, di mana dia harus selalu berkomunikasi, selalu berinteraksi yang seperti apa yang sudah jelaskan tadi. Dan di sisi lain si orang ini kayak masih belum kuat keimanannya gitu. Masih belum bisa menguatkan seperti apa yang Ustadz jelaskan tadi. Menurut Ustadz dalam kondisi seperti ini gimana solusinya? Oke. Solusinya adalah kalau memang kita ketemu tiap hari gitu kan, dan kita ngerasa kayaknya saya belum siap nih untuk bisa ke jenjang lebih serius itu kan. Kayaknya perasaan ini salah gitu kan.
Nah, maka kita harus menggunakan orang yang ketiga gitu kan. Caranya gimana? Ya caranya kalau misalkan memang kelihatan banget si laki-lakinya ini kayak mau ngejar-ngejar Mbak Mawar ini gitu kan, maka disampaikan kepada orang ketiga itu, entah itu atasan kita, entah itu manajer kita, entah itu orang yang berpengaruh di kantor tersebut gitu. Terus sampaikan kepada orang tersebut bahwa kita nggak nyaman ngerasa seperti itu. Kalau misalkan emang suka, datangin ke rumah gitu, ke orang tuanya gitu kan. Tapi kalau nggak serius gitu kan, maka mulailah misalnya untuk bisa jaga jarak atau mulainya tidak meninggalkan aktivitas-aktivitas yang mengganggu Mbak Mawar tersebut gitu. Nah, itu bisa teman-teman gitu. Karena ini salah satu bentuk bagaimana kita bisa menjaga marwah kita seorang perempuan, bagaimana supaya kita ngerasa eh, kita tuh tidak diawasi, kita tuh ngerasa apa ya? Kenyaman kita tuh ngerasa itu terganggu gitu kan. Itu bisa boleh kita menggunakan orang yang ketiga, orang yang berpengaruh di tempat tersebut, orang yang bisa mungkin memberikan nasihat kepada eh, tempat yang Mbak Mawar di kantor ataupun di tempat-tempat yang lain. Itu mungkin Mbak Mawar. Jadi kalau misalnya memang belum siap di antara dua ini dan ngerasa nggak nyaman, lebih baik disampaikan gitu kan. Dan menggunakan orang yang ketiga. Jangan membawa sendiri, apalagi berdua. Nah, itu salah satu apa ya, jalan untuk bisa menuju ke arah selanjutnya gitu. Lebih baik menggunakan orang yang ketiga. Gitu Mbak Mawar. Ya, cukup ya Mbak. Alhamdulillah cukup Ustadz. Terima kasih ya Ustadz. Oke, baik. Oke. Ini di kolom komentar juga ada yang bertanya. Mbak Septiana Triayu. Saya bacakan dulu ya tadi. Oke, silakan. Ya. Dari Mbak Septiana Triayu, Assalamualaikum Ustadz. Afwan mau tanya, kalau kita kayak kagum sama seorang karena akhlak dan ilmunya, dan kita menyebutnya dalam doa, boleh nggak? Tapi saya juga kadang mikir, kalau bukan dia jodoh aku gimana ya? Soalnya Allah itu lebih tahu Ustadz. Jadi gimana Ustadz? Karena penilaian kita kan terbatas, sedangkan penilaian Allah itu luas tidak terbatas. Maksudnya Oke. kayak bisa langsung, kalau ini Ustadz langsung dijawab bisa. Oke. Oke, ini pertanyaan bagus banget ya pertanyaannya teman-teman. Nah, kagum terhadap seseorang boleh nggak sih teman-teman? Boleh banget, gitu kan? Karena Allah juga suka keindahan dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita mengagumi seseorang gitu kan, dari segi alaknya, dari segi amalnya, dan itu apa namanya, dalam tanda kutip, oh ini tipe gue banget lah gitu kan. Maka salah satu buah teman-teman harus lakukan adalah teman-teman jangan terlalu berharap kepada manusia. Bahkan ada kata-kata kalau kita berharap kepada manusia itu apa ya, sakit hati yang disengaja gitu kan. Maka ketika kita memang kagum seseorang gitu kan, maka yang dicari, yang dideketin itu bukan orangnya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya salah satunya dengan doa, kalau memang dia jodoh gitu kan, maka permudah, kalau memang dia bukan jodoh, gantikan dengan orang yang lebih baik, dan kalau misalkan eh, ini adalah perasaan yang salah, maka segera dihilangkan ya Allah. Sebenarnya sesimpel itu sih teman-teman sebenarnya. Cuman bagaimana tingkat keikhlasan kita tuh emang sedikit susah gitu kan. Apalagi kalau sudah didominasi perasaannya kepada orang tersebut gitu kan. Maka sedikit demi sedikit kalau misalkan memang perasaan ini sudah mendominasi besar, ya salah satu yang terbaik adalah doa teman-teman. Karena doa adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah bagian atau utamanya ibadah. Jadi kalau misalkan teman-teman ngagumi, ya salah satunya doa kepada Subhanahu wa taala gitu kan, mudah-mudahan emang dipermudah kalau jodohnya, kalau enggak berikan yang terbaik, dan kalau juga yang terbaik juga nggak ada, maka hilangkanlah perasaan ini dan sabarkanlah eh, aku ya Allah gitu. Itu doanya mungkin teman-teman yang insya Allah ini adalah sebuah kebaikan buat kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dari Mbak siapa nih? Mbak Nania ya. Mbak Nania. Mbak Nania. Ustaz mau tanya bagaimana cara menjaga diri kita terhadap lawan jenis di perkuliahan. Saya tipe yang cuek sama cowok dari dulu, tapi semenjak kuliah saya jadi ramah sama cowok, dan ramah dalam artian saya itu butuh relasi, bukan ramah buat jadi cewek yang gampangan. Tapi di sisi lain saya agak risih kalau ada lawan jenis yang menganggap rasa baik saya ini jadi rasa suka. Gimana ya Ustaz?
Saya jadi bimbang sendiri. Saya berteman sama cowok hanya butuh relasi untuk kedepannya, bukan pengen pacaran. Nah, inilah teman-teman, pentingnya kita untuk bisa membatasi interaksi dengan lawan jenis. Kita boleh berinteraksi, tapi sebutuhnya aja. Apa yang kita butuh, ya disegerakan. Setelah itu ya nggak ada lagi interaksi teman-teman. Karena ihtilat itu adalah interaksi kita antara dengan lawan jenis. Itu adalah salah satu apa ya? Bukan ajang, salah satu bentuk awal mulanya episode selanjutnya gitu kan. Munculnya cinta itu karena jarang bertemu, muncul cinta karena ada sebuah respon yang mungkin salah gitu kan menanggapinya. Ada sebuah apa ya? Sebuah nilai ketika kita ngobrol gitu kan, ngobrol sama dia nyaman ya gitu kan, ngomong sama dia tuh selalu dipuji ya. Nah, rasa-rasa itu akan selalu hadir ketika kita interaksi kita nggak dijaga. Nah, makanya kita boleh berinteraksi dengan lawan jenis kan ada beberapa, ada dalam pendidikan, kesehatan gitu kan, atau ada ujur sari gitu kan. Ini boleh berinteraksi, tapi selainnya itu nggak boleh teman-teman. Ini salah satu bentuk penjagaan kita, kehormatan kita itu terjaga oleh diri kita sendiri gitu. Jadi boleh saja teman-teman kita punya teman lawan jenis, tapi memang benar ada perlunya gitu. Ada sesuatu yang urgensinya, kita harus ngobrol sama dia gitu. Ada eh, ujur syar'i yang kita harus ngomong sama dia, misalnya entah tentang pelajaran, entah tentang sesuatu yang kita harus tanyakan gitu. Tapi di lain itu teman-teman, jangan pernah sekali-kali memberikan ruang sedikit pun gitu. Karena itu akan menjadi sebuah awal mula episode selanjutnya akan berjalan. Itu mungkin Mbak Nania ya. Yang ketiga ada gimana Mbak Nania? Mbak Nania Trisusiana. Halo Mbak Nania. Oh ya Ustadz, makasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kalau misalnya kita dahulu pernah berpacaran dan sekarang udah nggak pacaran lagi, cara bertobat dan memperbaiki diri jauh lebih baik. Dan cara mencintai dan menyayangi diri kita sendiri dan orang tua tuh seperti apa Ustadz? Soalnya cara yang saya lakukan kerasa mungkin masih kurang ngasih bentuk cinta dan sayang ke diri sendiri dan orang tua. Nih pertanyaan menarik teman-teman. Pertanyaan ini saya akan jawab dengan sebuah kisah teman-teman yang awas filah boleh dengan sesama. Dulu eh, ada salah satu dari Bani Huzainah datang kepada Rasul dan dia mengaku seorang perempuan, dia mengaku dirinya hamil. Apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi Rasulullah itu nggak langsung menghukumnya, tapi Rasulullah menyuruh dia pulang ke rumahnya dan menyuruh para walinya, entah itu saudara-saudaranya, orang tuanya, mengurus dia dengan baik sampai dia melahirkan. Setelah melahirkan datang lagi kepada Rasulullah dan Rasulullah langsung memberikan hukuman. Nah, setelah wanita itu wafat, teman-teman, Rasulullah itu Masya Allah luar biasa mau menyolati wanita tersebut. Mau menyolati ahwat tersebut padahal ahwat ini sudah terang-terangan berzina sampai hamil gitu kan. Bahkan para sahabat sampai bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau sudi menyolati wanita yang sudah berzina?" Apa kata Rasulullah teman-teman? Wanita ini sudah bertobat. Dan seandainya tobatnya ini dibagikan ke 70 orang di kota Madinah, maka itu lebih-lebih cukup. Jadi kalau hari ini teman-teman kita sudah melakukan satu kesalahan, apapun itu kesalahannya, maka kalau kita bertobat dengan sesungguh-sungguhnya, tobat penasuha dan meninggalkan tidak mau kita ulangi lagi gitu kan. Bukan hanya tidak mau mengulangi lagi, tapi kita orang yang mendakwahkan perbuatan kita dulu supaya orang tidak melakukannya. Insya Allah tobat-tobat kita akan terima. Bahkan saking saking cemburunya Allah itu kepada hambanya, ketika hambanya itu tidak mau eh, ketika hambanya itu melakukan sebuah perbuatan yang Allah tidak suka. Jadi Allah tuh cemburu teman-teman kalau hambanya itu membuat perbuatan yang tidak Allah suka gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan dalam satu suratnya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatu arduha bis samawati wal ard. Jadi
yuk kita tuh kalau misalnya melakukan kesalahan, yuk jangan ditunda-tunda lah gitu kan. Datang kepada Allah, mengaku salah, bertobat. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat yang sangat luar biasa. Itu teman-teman. Jadi kalau kita masih punya, kita ngerasa punya dosa, kita jangan putus asa, kita jangan bersedih hati. Kalau punya perasaan gini teman-teman, bahayanya seseorang ketika dia melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah dosa, tapi tidak ada sedikit pun dampak rasa takut. Nah, itu bahaya banget teman-teman. Tapi kalau hari ini kita melakukan suatu perbuatan dosa, melakukan suatu perbuatan buruk, tapi perasaan kita nggak nyaman, kita gelisah, bahkan kita sedih, kita nyesal, berarti itu masih Allah memberikan rahmat kepada kita. Allah masih menunggu kita untuk pulang, teman-teman. Allah masih menunggu kita dengan sujud kita, dengan doa-doa kita, gitu kan, dengan tangisan kita. Bahkan dalam salah satu hadis mengatakan, barang siapa yang air matanya jatuh ke lantai karena takut dosa, maka insya Allah dia akan terbebas dari api neraka. Makanya nggak usah nggak usah putus asa, nggak usah sedih gitu kan. Bahkan sampai frustasi ketika kita melakukan kesalahan. Ya kita tinggal datang sama Allah, kita minta sama Allah, kita perbaiki jalan kita lebih baik lagi. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hapusin dosa-dosa kita. Itu mungkin Mas Bintang. Bagaimana dari Mbak dari hamba Allah terkait jawaban tadi? Apakah ada tanggapan? Ini masih mau kita lanjutkan pertanyaan lagi atau gimana Ustadz? Oke. Ini yang paling bawah dulu nih dari Mbak Ayu Agustin. Tapi kalau Dari sering lagi gimana? Nah, itulah teman-teman. Kalau kita sudah melakukan dosa, kita bertobat, terus kita lakukan dosa lagi, terus bertobat lagi, itu gimana gitu kan perasaannya gitu kan? Gini teman-teman. Eh, Istiqomah itu gampang apa susah ya teman-teman? Coba tanya. Istiqomah itu gampang apa susah? susah. Susah Susah. banget. Kenapa susah teman-teman? Hmm. Mbak Ayu Agustin, kenapa istiqomah itu susah? Kenapa istiqomah itu susah teman-teman? Karena hadiahnya surga. Kalau istiqomah itu gampang, mungkin hadiahnya kipas angin kali ya. Bahkan teman-teman, satu hari Rasulullah SAW ada salah satu sahabat Rasul, saya hilaf lagi nama sahabatnya, ditanya oleh Abu Bakar, wahai sahabat misalnya, sedang apa sekarang itu kan? Langsung beliau menjawab, saya hari ini sedang menjadi orang munafik. Loh kenapa? Karena saya setiap hari berdoa sama Allah, terus besoknya saya lakukan lagi. Besoknya saya lakukan lagi, saya berdoa lagi. Besoknya saya lakukan lagi, saya berdoa lagi. Artinya apa? Ayat Abu Bakar itu membawa orang tersebut ke hadapan Rasulullah dan diadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada ya hamba-mu, ini ada umatmu yang dimana dia dosa, minta tolong, minta dosa, berdoa, terus dosa lagi, berdoa, dosa lagi. Gimana ya Rasulullah? Rasulullah dengan senyum kecilnya, teman-teman, itu mengatakan cukup sedikit demi sedikit. Istiqomah itu sedikit demi sedikit gitu kan. Jadi kalau hari ini kita ngerasa dosa, terus doa lagi, doa lagi, maka sedikit demi sedikit kita apa ya istilahnya keistiqomahannya itu benar-benar dipertahankan gitu. Ya. Jadi kalau kita berdoa terus dosa lagi, jadi jangan sampai menghilangkan kita doanya lagi gitu. Tetap harus berdoa lagi gitu kan. Kita ingat-ingat lagi kalau misalkan ada sesuatu hal yang kalau kita lakukan dosa lagi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita lihat kita bagaimana ketika kita melakukan dosanya itu, terus tiba-tiba kita meninggal di situ hari itu juga dalam keadaan itu juga. Nah, perasaan-perasaan itu kalau kita munculkan, maka sedikit demi sedikit insya Allah keistiqomahan kita akan bertahan. Ya, jadi kalau misalkan salah satu bagaimana kita tetap istiqomah, salah satunya adalah bagaimana kita bisa memunculkan sugesti kita ke dalam diri kita bahwa bagaimana kalau seandainya saya lakukan
kemaksiatan ini, melakukan dosa ini, saya meninggal pas itu juga, dalam keadaan itu juga. Insya Allah teman-teman, meskipun kita tetap lakukan, minimal ada rasa takutnya itu muncul dalam diri kita. Iya. Kata saya sampaikan yang bahaya itu adalah ketika kita melakukan dosa, tapi tidak sedikit pun ada perasaan takut ke dalam diri kita. Tidak ada perasaan nyesel dalam diri kita. Makanya saya pengen tahu teman-teman, jujur ya teman-teman ya, pernah nggak ngelakuin sebuah perbuatan dosa, perbuatan buruk, tiba-tiba setelah ngelakuinnya, kita nangis, kita sedih, pernah nggak teman-teman? Bahkan kita nyesel, pernah nggak? Pernah kan teman-teman kan? Pernah ya? Pernah. Kalau seandainya kita masih punya perasaan nyesal itu teman-teman, itu berarti Allah masih membuka peluang kepada diri kita untuk kita datangi dan minta maaf teman-teman. Bahkan Rasulullah dalam suatu hadisnya sampai mengatakan kalau misalkan ada seorang hamba yang mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam satu jengkal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lebih-lebih kedekatannya kepada hambanya tersebut. Gitu tuh. Jadi jangan putus asa, jangan pesimis, insya Allah teman-teman. Sampai teman-teman bosan ngelakuin dosanya, insya Allah Allah akan tetap membuka pintu maaf kepada diri kita. Jadi selama kita masih bernafas, selama nyawa masih ada di dalam diri kita, selama kita masih mengucapkan istighfar, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa berbuat baik, untuk bisa meminta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu teman-teman. Oke, Mas Bintang mungkin juga saya agak sedikit promo ya Mas Bintang ya. Jadi kami juga di komunitas juga ada buka konsultan ya teman-teman, buat teman-teman gadget yang ngerasa butuh teman, butuh masukan gitu kan. Kita juga sedang membuka konsultan gitu kan, untuk bisa kita tuh baik tuh jangan sendirian gitu kan. Kita pengen bareng-bareng gitu Mas Bintang. Jadi kita buka konsultasi buat teman-teman yang ngerasa hidupnya insecure, yang ngerasa hidupnya kayaknya aku tuh nggak punya teman untuk bisa hijrah, aku tuh nggak punya teman untuk bisa lebih baik lagi. Aku pengen curhat ke siapa? Insya Allah teman-teman, saya dan teman-teman komunitas membuka peluang banget buat teman-teman semua yang ingin hijrah bareng, yang ingin baik bareng gitu kan, ingin memperbaiki bareng. Insya Allah kita sama-sama. Jadi Mas Bintang juga, saya ngerasa di sini juga saya bukan ngerasa yang paling soleh, ngerasa yang paling tahu banyak agama gitu kan. Tapi saya pengen, yuk kita bareng-bareng, yuk kita perbaiki gitu kan. Karena surga tuh luas teman-teman. Gak mungkin surga tuh ada Mas Bintang doang gitu kan. Mubazir banget kalau surga ada Mas Bintang doang gitu kan. Kita juga pengen teman-teman. Ada saya, ada Mas Bintang, ada Mbak Jerotun, ada Mbak Sasa, ada Mbak Mawa dan sebagainya. Kita juga pengen masuk surga. Dan salah satu asbab kita bisa masuk surga barangnya adalah ketika kita di dunia, kita saling bergandengan untuk bisa memperbaiki diri bareng, untuk bisa hijrah bareng, dan insya Allah juga kita akan dipertemukan di surga bareng Allah Subhanahu Wa Taala. Itu teman-teman Mas Bintang. Bagaimana Mbak Ayu? Ini ada pertanyaan terakhir nih Mas, kayaknya. Gimana Mbak Ayu? Ayu Agustina? Insya Allah cukup Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Pak, lumayan panjang ini Ustaz. Maaf ingin bertanya, saya ada kenalan Ustadz, kenapa ada orang yang selalu merasa nggak enakan, termasuk ketika merespon dari lawan jenis. Jika tahu, jika sudah di luar batas kepentingan, maka akan menjerumus ke dalam hukum yang haram. Tetapi, kenapa hati tidak bisa menolak? Nggak niat maksiat, tetapi juga nggak menghindar. Selalu merasa nggak enakan dengan manusia, tetapi kita lupa nggak enakan sama Allah. Kagum dengan seseorang, tapi tidak mau jika karena hal ini Allah nggak ridho dengan kita. Khawatir kalau nggak jodoh, tapi juga nggak mau karena aktivitas yang kita lakukan membuat Allah marah. Atau bahkan takut jika seorang itu punya pilihan yang lain karena tidak interaksi dengan kita. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana yang seharusnya kita lakukan? Pertanyaan panjang juga ya, Mas. Iya, Sen. Saya akan coba menekan-nekan kembali ke pertanyaannya. Jadi maaf ingin bertanya, saya ada kenalan Ustadz nih,
Kenapa ada orang yang selalu merasa nggak enakan, termasuk ketika merespon dari lawan jenis. Kita tahu jika sudah di luar batas kepentingan, maka akan menjerumus ke dalam hukum yang haram. Jadi gini teman-teman, salah satu, ini kita ngobrol seorang laki-laki ya Mas Bintang ya. Iya. Salah satu cikal bakal seorang laki-laki itu dia bisa apa ya, bahasa sederhananya apa ya, pokoknya gini, ketika teman-teman membuka peluang untuk seseorang itu masuk dalam kehidupan teman-teman, entah melewat apapun, melewat komunikasi chat, melewat langsung apa namanya, ngobrol secara komunikasi, ketika membuka peluang, maka itu dengan tanda kutip teman-teman sudah mempersilahkan kepada orang lain untuk bisa memasuki dalam dirinya. Ya, apalagi orang itu baru kita kenal gitu kan. Orang itu baru Benar. beberapa hari, beberapa bulan kita kenal gitu kan. Tapi bagusnya adalah memang apa ya? Seseorang itu tidak segampang memasuki perasaannya, memasuki orang lain ke perasaannya itu. Itu adalah salah satu bentuk pilihan atau memang secara nggak sadar teman-teman. Pasti pilihan. Jadi pilihan itu mau dibalas atau enggak, mau di apa namanya, mau ditelepon atau enggak, mau komunikasi atau enggak, itu pasti ada pilihan dalam diri kita. Nah, maka kita dituntut untuk bisa memilih pilihan yang terbaik itu. Jikalau emang pesan ini ngerasa akan menjerumus ke hal-hal yang mungkin akan terjadi sesuatu perbuatan buruk, ya maka pilihan kita adalah kita jangan meneruskan itu semua gitu. Jadi intinya teman-teman, semua akan terjadi kepada dalam diri kita apapun itu teman-teman. Tapi satu, kita oleh Allah Subhanahu wa taala berikan untuk otak kita untuk berpikir, untuk bisa memilih, untuk bisa memfilter kira-kira perbuatan ini wajib kita teruskan atau wajib kita tinggalkan. Pasti teman-teman, siapapun, mau saya, Mas Bintang gitu kan. Siapapun teman-teman yang ada di sini, pasti kapanpun akan apa ya, akan mendapatkan sebuah yang dimana meskipun itu kita berat, pasti kita harus memilih. Contoh misalnya ini teman-teman, Mas Bintang, kalau misalkan disuruh mau milih dikasih motor Vespa Matic atau iPhone 15 Mas, berat nggak pilihannya teman-teman? Berat. Kira-kira mau milih mana Mas? Milih iPhone 15 atau milih motor Vespa Matic? iPhone sih Mas. iPhone 15 ya. Oke. Iya. Nah, semua orang juga akan diberikan pilihan yang sangat begitu berat, teman-teman. Tapi pilihannya ada di kita dan kita sudah tahu konsekuensinya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan kita otak supaya kita bisa merespon. Kira-kira kalau saya pilih ini, nanti konsekuensinya apa yang saya dapatkan ya? Kira-kira kalau misalnya kayak feedback, saya balas WA ini gitu, meskipun nggak penting, kira-kira konsekuensinya apa ya yang saya berikan ya gitu kan. Nah, kenapa setiap perbuatan itu dapat dapat balasan? Kenapa sifat perbuatan itu dapat pahala? Karena otak kita itu yang berpikir itu yang menimbulkan pahala atau dosanya, teman-teman. Contoh misalnya, Mas Bintang lagi jalan, tiba-tiba nemu dompet. Itu pilihan nggak, Mas? Pilihan. Pilihannya apa? Dompetnya diambil, Kita ambil atau kita tinggalin. tinggalin, atau misalnya diambil, dibuka Kita dompetnya, laporkan. Kita laporkan. diambil uangnya, dibuang dompetnya gitu misalnya. Diambil isinya. Dan diambil isinya dan dibuang. Dan itu juga sebuah pilihan, teman-teman. Nah, dan sayangnya teman-teman, kita itu manusia yang setiap detik Allah Subhanahu wa taala tahu perbuatan kita. Nah, maka tadi yang pertanyaan mbaknya ini itu semuanya pilihan-pilihan semua sebenarnya. Yang dimana kita dituntut untuk bisa milih yang terbaik gitu kan. Meskipun kita ngerasa ini yang terbaik gitu kan. Padahal belum tentu. Karena yang terbaik buat kita belum tentu buat Allah Subhanahu wa taala itu baik. Tapi Iya. yang terburuk buat kita belum tentu juga buat Allah buruk. Terus tolak akunya gimana? Tolak akunya dilihat mana perbuatannya atau aktivitasnya itu yang menjerumuskan ke perbuatan baik atau perbuatan buruk. Kalau buruk ya segera langsung kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan konsekuensi yang berat nanti di akhir nanti. Gitu mungkin Mas Bintang. Gitu. Terima kasih banyak Mas Saif
Gimana dari Mbak siapa namanya tadi? Mbak, gimana tanggapannya Mbak terkait jawaban dari Ustadz Saif tadi? Hmm. Cukup kayak Mas. Alhamdulillah sudah bisa dipahami. Alhamdulillah. Jadi buat mbak-mbak yang hadir pada malam hari ini, kita bersabar dulu karena ini memang salah satu ujian kita sebagai seorang muslim yang dimana ketika kita berhasil melewati ujian ini, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kita semua diuji oleh Allah yang sama, yaitu perasaan saling suka terhadap lawan jenis. Karena kalau kita suka dengan sama jenis, itu penyakit namanya. Nah, jadi kembali ke kita tahu hukumnya haram, maka kita tahu gimana harus memposisikannya. Nah, bagi teman-teman yang kuliah, ya mungkin ini ujiannya berat karena emang pergaulannya yang sangat bebas. Kalau menurut saya, pergaulan di perkuliahan yang sangat bebas, tapi tadi kita tetap bisa, kalau kita sudah punya prinsip untuk menjaga komunikasi dengan lawan jenis, menjaga interaksi, insya Allah kita tetap akan bisa menjaga. Mungkin itu Mas. Ada sedikit closing Mas? Cukup kayaknya. Oke. Alhamdulillah. Bagaimana dari Mbak yang lain? Apakah sudah puas dengan materi pada malam hari ini? Kalau sudah puas, coba komen dulu puas di sebelum kita tutup. Alhamdulillah puas Kak, puas Pol, alhamdulillah. Alhamdulillah puas, makasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Saif. Ya. Semoga apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini menjadi ilmu, menjadi barokah bagi kita semua, dan kita semua yang hadir pada malam hari ini bisa tetap bersabar dalam menghadapi ujian Allah, yaitu ujian menghadapi lawan jenis. Amin. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Saif. Saya selaku host pada malam hari ini mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Waridallahu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Mas. Ya, makasih Mas.